atau 1 kintal urea itu untuk target produksi 3 ton. Silakan nanti dihitung-hitung. Kalau hitung detailnya P-nya berapa, K-nya berapa, komposisinya nanti kita bisa diskusi. Tapi intinya adalah seperti itu. Jadi kita bisa menghitung dan memprediksi kira-kira produksi padi kita itu berapa. Nah, nanti untuk tanaman yang lain, jagung, kacang tanah, dengan metode yang sama panjenengan bisa lakukan pola seperti ini. Jadi dihitung dari analisa hara yang terangkut pada saat panen. Loh, Pak Didi, kalau misalnya tidak ada hara yang terangkut, ya kita maintain aja sebenarnya, maintain memelihara aja. Yang terangkut tidak ada ya lepas ini, jadi balancing aja, membalance. Nah, di bagian yang keempat ini saya khusus membahas mengenai tanah humus. Tanah humus yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh beberapa petani karena terlalu terfokus terhadap pupuk tadi itu, synthetic fertilizer, pupuk kimia. Ntar bro ya, minum dulu. Ya, jadi saya lanjutkan lagi. Tanah humus itu adalah tanah yang subur, baik subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman, adalah tanah yang mengandung humus yang cukup. Jadi tanah yang subur itu ya tanah yang mengandung humus yang cukup. Humus ya, banyak istilah di lapangan kita kenal humus. Nah, itu humus itu seperti ini. Nah, tanah humus sendiri itu di dalam definisi yang lain itu adalah tanah yang memiliki kandungan organik sebagai habitat mikroorganisme penyubur tanah, sehingga kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Subur, humus. Nah, itu di kalangan saya waktu kecil juga seperti itu. Karena bapak saya selain sebagai pengajar juga beliau pada waktu saya kecil itu ya beliau juga petani padi khususnya. Dulu di Desa Banjaragung, Kecamatan Palompanggang, Kabupaten Gresik ini ya lebih banyak tanamannya beralih dari padi setelah panen berubah menjadi kedelai. Dulu kedelai saya masih ingat ada program kedelai, dan juga nanti bergeser jagung. Jadi 3 tanaman itu aja dulu yang kita tanam di Desa Banjaragung. Jadi balik ya, tadi humus. Nah, zat humat sendiri itu dari 3 komponen: asam humat, asam fulfat, dan yumin. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan secara fisik tadi ya. Jadi dalam zat humus tadi, selama ini kita suplainya, panjenengan suplai dengan bahan organiknya itu dengan kohe, kotoran hewan, dan selain kohe apa ya, kohe, kompos, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini teknologi ini sebenarnya sudah cukup lama ya, asam humat ini sebagai pendamping maupun pengganti dari bahan organik tadi, yang tentunya keuntungannya adalah bahan ini adalah terbebas dari biji-biji gulma. Biasanya panjenengan tadi juga ada diskusi kohe, misalnya pakai kohe bagus Pak Didik, tapi 1 bulan 2 bulan setelahnya rumputnya semakin subur karena mereka bisa sebagai apa ya, karier itu, pembawa gitu kan, pembawa biji-biji gulma, dan akhirnya tumbuh di sawah panjenengan. Nah, ada 2 hal yang ini sangat penting di dalam humus tadi ya, asam humat. Ada satu zat humat ini, ada yumin dan juga asam fulfat. Nah, kalau dari PT ATS ini Sampurna, ini saya sampaikan yang yumin dulu. Nah, yumin, asam humat yumin. Jadi seperti ini.
Dari PT ATS Inti Sampurna ada namanya asam humat yumin ini 70%. Anderson Huma Pro Medici ini. Meskipun ada sedikit ya fulvic acid, yumin, MAP dan humic acid ya. Kegunaannya apa asam humat ini? Kalau bentuk dalamnya supaya nggak buka ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi panjenengan bisa saksikan ini granul. Kenapa disebut Anderson Huma Pro Medici? Medici ini paten dari Anderson USA Amerika. Jadi disperse granul. Disperse granul. Dari disperse granul itu kalau kena air ini